Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Teras Para Sapi yang mungkin sudah episode ke-12 ya. Nah, kita bakal membahas kembali filosofi dari ungkapan Jawa yang kali ini mungkin terdengar sangat familiar ketika kita kecil dulu di era-era 90 2000-an tuh. Kalau di bahasa Indonesia tuh makan nggak makan asal kumpul. Nah, ternyata ini ungkapan dari Jawa ya, Pak? Ya, dari Jawa. Mangan orang mangan, sing penting ngumpul ya. Iya. Nah, ungkapan dari Jawa ini jika kita berhenti sejenak dan melihatnya secara filosofis, sebenarnya pandangan tentang manusia dan kehidupan seperti apa yang diwariskan melalui ungkapan ini dari orang-orang terdahulu, Pak? Ya, mungkin kalau ingin lebih pastinya tentang kapan awal mula atau akar ungkapan ini bermula dan berasal, butuh penelitian yang lebih spesifik lagi ya. Butuh penelitian yang khusus lagi, karena yang sempat saya telusuri itu ada beberapa tulisan-tulisan baik itu di jurnal maupun tulisan-tulisan yang ada di medsos itu, atau bahkan ada juga buku ya yang dibukukan, tulisan-tulisan esainya Umar Khayyam ya. Nah, itu tidak spesifik untuk mengatakan kapan itu muncul dan kemudian siapa yang pernah mengungkapkan. Namun demikian, kita kembali untuk bisa mendefinisikan bahwa suatu ungkapan itu kan bisa berasal atau bermula dari suatu fenomena sosial ya, sehingga fenomena sosial, kondisi sosial suatu masyarakat yang akhirnya membentuk dalam suatu suasana tertentu menghasilkan suatu ungkapan. Nah, salah satunya adalah ungkapan ini, mangan orang mangan ngumpul ya. Karena bisa jadi dulu tradisi masyarakat orang Jawa itu tidak suka untuk berpisah dengan sanak familinya terlalu jauh. Atau mungkin juga bisa karena faktor kedesakan masyarakat Jawa itu dalam desakan ekonomi, kemudian lahan sawah, lahan tanah, lahan perkebunan yang semakin terdesak, tapi tidak memiliki peluang juga untuk misalnya membuka lahan baru di mana, sehingga akhirnya muncul satu ungkapan ya seperti itu tadi, mangan orang mangan ngumpul ya. Atau mungkin karena faktor sosial ekonomi ya. Jadi masyarakat Jawa itu bisa menerima kondisi keadaan walaupun mungkin dalam keprihatinan. Oh, berarti dalam konsep di sini sebenarnya masyarakat Jawa itu lebih senang dengan kebersamaan kali ya, Pak. Dan di sini malah menimbulkan pertanyaan ya, apakah ini menunjukkan bahwa manusia Jawa itu untuk makna hidup ataupun esensi kebahagiaan itu tidak melulu soal materi, tapi di luar itu. Nah, itu pertanyaan di situ. Ya, bisa jadi juga seperti itu, bahwa memang masyarakat Jawa itu memang memiliki budaya dari leluhur-leluhur mereka itu yang tidak melulu memikirkan materi, sehingga walaupun mungkin dengan segala keterbatasannya, mereka lebih memilih sosial kekeluargaan yang tetap menyatu, bahwa mereka itu memiliki keterbatasan ini dan itu, mereka lebih menginginkan untuk bisa menyatu dengan keluarga-keluarga mereka. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran masyarakat Jawa ya. Dan memang dalam ajaran Jawa sejauh yang saya tahu ya, mereka itu terbiasa untuk bisa hidup prihatin, hidup apa adanya, sifat dan sikap drimo ya, dan berbagai macam karakter budaya Jawa yang memang akhirnya melahirkan suatu bentuk atau sikap
seperti yang termuat dalam ungkapan mangan ora mangan ngumpul. Nah, kita ke era modern nih Pak, soal masalah di pekerjaan, terus teknologi, lalu mobilitas yang mungkin lebih tinggi gitu. Nah, ini kira-kira memadamkan soal mangan orang mangan itu nggak Pak, secara filosofinya? Ya, mungkin secara kemodernan dan dalam perjalanan zaman ya, yang akhirnya memang dari putranya, anak-anak cucunya masyarakat Jawa itu harus merantau, yang akhirnya mereka harus pergi ke kota, yang akhirnya mereka harus melanjutkan pekerjaan atau menuntut ilmu ke luar daerah. Nah, itu seiring dengan perjalannya waktu dan zaman, ya akhirnya mereka juga terpisah juga dengan keluarganya kan. Tetapi tetap saja mereka itu menginginkan suatu suasana kebersamaan. Nah, sehingga kalau saya melihat ya, tetap saja bahwa dari akar ungkapan mangan orang mangan ngumpul itu masih tersirat ya, masih terkandung di dalamnya, walaupun tidak dalam bentuk utuh setiap harinya mereka kumpul. Contoh misalnya, setidaknya setiap tahun itu masyarakat Jawa tetap memelihara tradisi pulang kampung, mudik, atau setidaknya kalaupun tidak pulang kampung setahun sekali dalam acara mudik, mereka membiasakan misalnya ya budaya nyadran. Nyadran itu ada budaya menjelang bulan Ramadan, bulan puasa itu berkunjung ke makam-makam orang tua leluhurnya, atau setidaknya berziarah, atau setidaknya dari keluarga kampung halamannya itu akan selalu mengundang acara hajatan, baik itu pernikahan, sunatan dan sebagainya, yang sebenarnya itu kan modusnya adalah untuk bisa ngumpul. Ya. Kalau sekarang kan yang modern itu ada tuh ya Pak, namanya chatting, SMS ya, lebih sebelumnya lagi. Terus sekarang juga ada fitur yang video call melalui gambar gitu. Nah, dari itu semua masih sejalan gak dengan makna ngumpul yang dimaksud dengan falsafah yang mangan orang mangan asal ngumpul, atau justru ini menjadikannya jarak baru dalam relasi hubungan manusia? Nah, ini kalau menurut hemat saya ya, dan sepemahaman dan juga seperti yang mungkin kita perhatikan bersama, bahwa fenomena seperti adanya alat-alat komunikasi, informasi, kemudian digital, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi ya, seharusnya iya untuk bisa mendekatkan ya komunikasi dan kebersamaan, walaupun mungkin di luar daerah, walaupun mungkin di perantauan ya. Tetapi kan sebenarnya kenyataannya sebagian kalangan ya, saya menilai itu fenomenanya adalah paradoks ya. Jadi bertolak belakang. Kita lihat saja misalnya dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, terutama di generasi Gen Z, ya, bahwa komunikasi antar mereka saja di satu rumah itu, padahal satu rumah loh, bahkan satu ruangan loh, itu kan pakai chatting. Tidak ada itu istilahnya duduk bersama di ruang makan, di ruang keluarga, di ruang tamu, kemudian di teras sambil menikmati misalnya tontonan televisi, ataupun sambil minum teh, minum kopi, itu terjadi obrolan santai antar keluarga. Kan kenyataannya sekarang justru paradoks. Terbalik kan? Justru iya, justru kalau kita ingin mengajak mereka, mereka itu menjawabnya itu sudah beda zaman. Zamannya sekarang itu adalah chatting, walaupun beda ruangan. Kan itu yang menjadi paradoks masyarakat modern di era digital sekarang ini.
Jadi bisa kita katakan adalah bahwa filosofi mangan ora mangan ngumpul itu memang ya tinggal sebatas ungkapan, tetapi tidak hanya sebatas ungkapan saja sih, yang akhirnya juga melebar kepada pergeseran nilai. Kalau dulu itu yang tadi kita sebut ya, walaupun jauh, walaupun di perantauan, keluarga itu menginginkan setidaknya mudik, pulang kampung, berlebaran, ataupun ada hajatan pulang kampung. Nah, saat ini kita nggak tahu bahwa anak cucu kita ya sebagai orang perantauan yang berasal dari Jawa, apakah masih punya hasrat, keinginan untuk bisa pulang kampung, sementara mereka sulit untuk memiliki memori. Mereka pernah main di sawah, mereka pernah bersama-sama di rumah yang sederhana, bagaimana mereka berkumpul dengan tetangga, keluarga, suasana pedesaan. Ya, kita nggak tahu. Lebih ini enggak sih Pak, istilahnya kan ada putus obor ya. Nah, lebih mempercepat putus obornya itu berarti ya kalau untuk kedepannya mungkin ya, mungkin yang sebelum-sebelumnya aja banyak yang putus obor itu yang nggak tahu dia saudaranya siapa, ternyata bersaudara gitu sampai bertahun-tahun berkomunikasi, ternyata dia saudara gitu kan. Nah itu kan ada hal-hal kayak gitu dulu, apalagi sekarang yang mungkin jangankan itu ya, banyak juga kan yang udah dibekali dengan handphone yang canggih, smartphone gitu, untuk mengabari orang tua aja susah banget gitu Pak. Nah itu bisa terjadi nggak kira-kira benar-benar putus obor itu untuk saat ini lebih cepat gitu dibanding sebelumnya? Ya bisa saja terjadi, itu kan yang akan membuktikan adalah zaman ya. Bagaimana nanti di dekade yang akan datang itu gejalanya seperti apa gitu. Taruhlah misalnya di luar masyarakat Jawa itu sendiri, misalnya masyarakat Minang ya. Masyarakat Minang kan lebih perantau lagi, bahwa kaum laki-lakinya itu harus keluar dari kampung halamannya kan. Tapi ada satu inisiasi, saya ingat dulu itu gerakan 1000 Minang, Gebu Minang. Ya, jadi kaum perantaunya itu untuk diharapkan menyumbang atau membantu atau menabung atau mengirim ya sebagian keuntungan ataupun sebagian tabungannya itu dikirim ke kampung halamannya. Tujuannya apa? Bagaimana untuk bisa menghidupkan kampung halamannya. Nah, siapa tahu mungkin ada juga gerakan-gerakan lain yang akan bisa dilakukan misalnya dari masyarakat Jawa yang sudah terputus ya obornya itu tadi. Dan ini juga ya kan unik di yang saya perhatiin tuh dari beberapa warung-warung Madura yang ada di Jakarta atau sekitarnya tuh, mereka tuh sangat betah kontekan dengan orang-orang di kampungnya ya, di komunitasnya masih menjalin kan ya untuk di daerah ya. Nah buat bagi generasi muda yang sekarang yang tentu aja yang udah paham banget teknologi yaitu Gen Z dan ke atas gitu Pak. Nah gimana mereka ini bisa nggak memaknai mangan ora mangan sing penting kumpul tanpa harus menolak kemajuan, tetapi juga tanpa kehilangan akar kemanusiaannya, yang artinya tadi silaturahmi atau komunikasi dengan orang lain. Ya, kalau seiring dengan perjalanan waktu tentunya kita tidak bisa lagi untuk mempertahankan suatu budaya lama itu bisa bertahan secara utuh ya, karena memang di samping perubahan zaman dan juga kan berubah manusianya dan juga berubah lingkungannya, berubah juga berbagai macam pernik-pernik yang ada dalam kehidupan manusia tersebut. Nah, sehingga kita tidak bisa juga terlalu berharap bahwa generasi mudanya itu yang akan datang akankah bisa mempertahankan filosofi seperti itu.
Nah, ada yang mungkin menarik itu kan di masyarakat Jawa yang berada di Jogja ya. Di Jogja itu dulu menurut penelitian dari Clifford Geertz ya, yang pernah saya ketahui bahwa masyarakat Jawa yang ada di Jogja itu diperkirakan itu akan punah beberapa puluh tahun yang akan datang. Nah, itu penelitian dari Clifford Geertz kurang lebih kalau nggak salah tahun-tahun 60-an 70-an ya, kalau nggak salah itu. Tapi ternyata kenyataannya itu kan berbalik, bahwa masyarakat Jawa di Jogja itu justru ya lebih eksis dan masa hidupnya itu paling panjang di Indonesia. Ya, masa hidup masyarakat Indonesia yang paling tua itu di masyarakat Jogja, kalau nggak salah 80 tahun. Ya. Nah, padahal dulu perkiraannya kenapa diperkirakan masyarakat Jawa di Jogja itu akan punah? Karena itu keterbatasan lahan, kemudian ketersediaan tempat tinggal, kecilnya lokasi rumah, terbatasnya peluang kerja. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu dan perjalanan zaman, mereka mampu untuk berkreativitas. Mereka bisa menyulap ya. Mereka bisa membuat wisata kuliner, kemudian desa wisata, berbagai macam tradisi budaya lokal yang bisa ditawarkan kepada para pengunjung wisata lokal, wisatawan mancanegara yang memang setiap liburan itu kan selalu memenuhi kota Jogja. Nah, itulah yang akhirnya bisa membalikkan fakta, membalikkan perkiraan prediksi seorang peneliti terkenal ya, Clifford Geertz itu, sehingga Jogja itu dikenal sebagai ya masyarakat atau kota yang bersahaja, sederhana, tapi secara ekonomi sosial mereka masih tetap terpelihara. Nah, itu mungkin sebagai salah satu contoh sederhananya. Yang terakhir nih Pak, soal ini filosofi mangan orang mangan asal ngumpul. Nah, ini menurut Pak Ramdur untuk kita yang semakin modern itu semakin terkikis untuk gimana kita memaknai dari filosofi ini ya Pak. Nah, Pak Ramdur ada mungkin kisi-kisi untuk kita bisa tetap memaknai secara esensial ya, bukan cuman sekedar eksis aja gitu. Karena di handphone, di smartphone pun kita bisa berkumpul kan. Tapi kita kering banget gitu ya nggak bahas. Nah, kira-kira gimana Pak? Ya mungkin sih kalau harapan kita ya, termasuk mungkin harapan saya ya, bahwa filosofi apapun yang pernah ada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah representasi atau respon dari suatu masyarakat. Nah, respon dari suatu masyarakat tentunya adalah relevan pada zamannya. Adapun zaman berikutnya dan waktu berikutnya tentu menghadapi berbagai macam perubahan dan pergeseran. Namun ya, bangsa atau negara yang besar adalah mereka yang sanggup bisa memelihara jati diri, yang sanggup bisa merefleksikan kembali ya ungkapan-ungkapan orang lama, ungkapan orang-orang terdahulu yang tentunya bisa disesuaikan dengan kondisi kekinian. Karena buat orang-orang terdahulu tentunya memiliki filosofi tersendiri bagaimana mereka bisa mampu bertahan ya, mampu mempertahankan, mampu mengembangkan. Nah, mereka mampu bertahan, mampu mempertahankan dan mampu mengembangkan sosioekonomi, kehidupan bahkan politiknya, itu sebagian adalah berasal dari filosofi kehidupan mereka. Nah, kita tentunya sebagai generasi muda ya, nah, agar bisa pandai-pandai untuk mengambil pelajaran-pelajaran termasuk ya filosofi seperti mangan orang mangan ngumpul, tapi dalam perspektif kekinian.
Nah, itu yang mungkin harapan dari kita. Sekian, terima kasih udah disaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.